Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ambadu. Salam sejahtera untuk kita semua, ibu dosen yang kami muliakan serta teman-teman yang kami banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmatnya, sehingga pada kesempatan kali ini kami diberikan kesempatan untuk mempresentasikan makalah yang telah kami susun terhadap ibu dosen dan teman-teman sekalian. Salawat dan salam mari kita limpah curahkan terhadap junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya, perkenalkan, kami dari kelas B1 kelompok 2 mata kuliah Pancasila yang diampu oleh Ibu Sri Wahyu Ningsih MPD. Di sini kami ingin menerangkan tentang Pancasila sebagai dasar negara. Yang kami bahas di sini, Pancasila sebagai dasar negara meliputi pengertian Pancasila, arti Pancasila sebagai dasar negara, dasar hukum penetapan Pancasila sebagai dasar negara, perkembangan Pancasila sebagai dasar negara, fungsi Pancasila sebagai dasar negara, dan implementasi nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. A. Pengertian Pancasila. Pancasila adalah ideologi dasar bagi negara Indonesia. Nama Pancasila ini terdiri dari dua kata Sanskerta. Panca berarti 5 dan sila berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi yang dimaksud dengan Pancasila adalah pilar ideologis negara Indonesia yang merupakan rumusan dan pedoman hidup berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. B. Arti Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara mengandung makna bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi dasar atau pedoman bagi masyarakat Indonesia. Nilai Pancasila dasarnya adalah nilai-nilai filsafat yang mendasar yang dijadikan peraturan dan dasar dari norma-norma yang berlaku di Indonesia. Nilai dasar Pancasila bersifat normatif dan abstrak yang bisa dijadikan landasan dalam kegiatan bernegara. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Nurani. Sebelum itu saya akan melanjutkan presentasi materi di atas, yaitu C. Dasar hukum penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Adapun di bawah ini adalah dasar hukum penetapan, yaitu 1. Pembukaan UUD pada alinea keempat tahun 1945 menyatakan bahwa adanya sebuah pembentukan dalam pemerintahan di Indonesia, yakni dapat didasarkan pada Pancasila. 2. Keputusan Presiden pada 5 Juli 1959 menekankan bahwa revisi UUD 1945 berarti adaptasi Pancasila sebagai ideologi negara. 3. Persyaratan Presiden nomor 12 tahun 1968 telah menekankan formulasi Pancasila yang benar dan sah, yang berarti bahwa Pancasila dikuatkan sebagai negara dan ideologi negara. 4. Ketentuan dalam MPR nomor 18 atau MPR atau 1998 membatalkan SK nomor 2 atau MPR atau 1978 tentang arahan kehidupan dan pelaksanaan Pancasila. D. Perkembangan Pancasila sebagai dasar negara. Tahapan perkembangan Pancasila sebagai dasar negara ada 3 tahap, yaitu 1. Tahap 1945 sampai 1968 sebagai tahap politik Pancasila. 2. Tahap 1968 sampai 1994 sebagai tahap perkembangan ekonomi dari Pancasila. 3. Tahap 1995 sampai 2020 sebagai tahap repositioning Pancasila.
Penerapan ini memang tampak berbeda lazimnya para pakar hukum ketatanegaraan dalam melakukan penerapan perkembangan Pancasila Dasar Negara, yaitu 1. 1945 sampai 1949 masa UUD 1945 yang pertama. 2. 1949 sampai 1950 masa Konstitusi RIS. 3. 1950 sampai 1959 masa UDS 1950, 4. 1959 sampai 1965 masa Orde Lama, 5. 1966 sampai 1998 masa Orde Baru, 6. 1998 sampai sekarang masa Reformasi. Fungsi Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara memiliki beberapa fungsi, yaitu 1. Pancasila sebagai pedoman hidup. 2. Pancasila sebagai panduan hidup bangsa Indonesia. 3. Pancasila sebagai kepribadian bangsa. 4. Pancasila sebagai sumber hukum. 5. Pancasila sebagai sumber norma. 6. Pancasila sebagai cita-cita bangsa. 7. Perjanjian luhur bangsa Indonesia. 8. Falsafah hidup yang mempersatukan bangsa. Dan yang terakhir, ideologi bangsa Indonesia. F. Implementasi nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Berikut ini nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. 1. Nilai ketuhanan dan ketakwaan. Contoh nilai ketuhanan dan ketakwaan yaitu A. Hidup rukun dan damai setiap antar umat beragama. B. Tidak memaksakan agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain. C. Tidak membedakan agama atau kepercayaan dalam bergaul. D. Sikap percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Nilai kerakyatan, kebijaksanaan, dan mufakat. Contoh dari nilai kerakyatan dan kebijaksanaan dan mufakat yaitu A. Ikut serta dalam pemilu. B. Menjalankan musyawarah mufakat. C. Mendahulukan kepentingan umum. D. Mengembangkan sikap hidup yang demokratis. Dan yang terakhir, tidak memaksakan kehendak individu terhadap individu yang lainnya. 3. Nilai kemanusiaan, keberadaban, dan kesetaraan. Contoh dari nilai kemanusiaan, keberadaban, dan kesetaraan yaitu A. Mengakui persamaan derajat antar sesama manusia. B. Senang melakukan kegiatan yang sifatnya kemanusiaan. C. Memiliki sikap dan perilaku berani dalam membela kebenaran dan keadilan. D. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. E. Menghormati orang lain. Dan yang terakhir, tidak bersikap diskriminatif terhadap orang lain. 4. Nilai persatuan dan kesatuan. Contoh dari nilai persatuan dan kesatuan yaitu A. Cinta tanah air dan bangsa. B. Memiliki sikap yang rela berkorban demi tanah air. C. Mendahulukan kepentingan bangsa dan negara. D. Persatuan dengan berdasarkan Bhinneka Tunggal Ika. E. Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kepada kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. 5. Nilai keadilan dan kesejahteraan. Contoh dari nilai keadilan dan kesejahteraan yaitu A. Memiliki kepribadian yang suka bekerja keras. B. Berperilaku adil terhadap sesama. C. Hidup sederhana. D. Mengembangkan budaya menabung. E. Tidak memeras orang lain. Dan yang terakhir, selalu membantu orang lain.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada tulisan yang salah mohon dimaklumi. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.